Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat di pelajaran yang ketiga ini atau pelajaran yang terakhir? Oke. Pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua kemarin membahas mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil. Dan pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran atau biasa kita sebut dengan Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Artinya membaca atau bacaan. Kemudian Al-Quran menurut istilah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Lauhil Mahfuz melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi manusia atau bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Yang kedua, diturunkan di Mekah kurang lebih 13 tahun dan di Madinah kurang lebih 10 tahun. Jadi jumlahnya adalah 23 tahun Al-Quran itu diturunkan. Yang ketiga, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 14 surat, ya. Yaitu 86 surat turun di Mekah sebelum hijrah, ya. Kemudian 28 surat turun di Madinah setelah hijrah. Keseluruhannya terdiri dari 6.236 ayat. Selanjutnya, Al-Quran dijamin kemurnian dan keasliannya oleh Allah langsung, ya. Jadi oleh langsung dari Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran ini dipelihara langsung oleh Allah, ya, kemurniannya dan keasliannya. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah ayat 1-5 surat Al-Alaq, ya. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya,
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Al-Quran itu pertama kali lafaz Iqra. Ya, Iqra itu artinya adalah bacalah. Jadi Al-Quran itu disuruh membaca. Kalaupun ada yang menghafalkan beserta artinya, itu malah bagus lagi. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kalam itu adalah ucapan, ya. Yang terakhir, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah selalu mengajarkan kepada kita, ya, melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang terakhir turun, ya, ayat yang terakhir diwahyukan kepada Allah itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Berikut ayatnya, ya. Langsung saja artinya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, arti dari Al-Quran itu sangat indah sekali, ya. Jadi kalimat atau lafaz-lafaz yang dirangkai oleh Allah itu sangat indah sekali. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab artinya adalah kitab yang dibukukan. Itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya, itu terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Selanjutnya adalah Adzikr, ya. Artinya adalah peringatan bagi manusia yang lalai. Terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya adalah Al-Huda, artinya adalah petunjuk manusia mengikuti jalan yang benar. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ada Al-Bayan, artinya adalah penjelas tentang kebenaran. Al-Furqan itu, Al-Bayan itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian isi kandungan dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama, secara rinci isi pokok kandungan Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, kemudian tentang ibadah, tentang janji dan ancaman, tentang hukum dan peraturan, kemudian tarikh dan sejarah, dan yang terakhir adalah muamalat. Kita bahas yang pertama adalah masalah tauhid. Tauhid yaitu mengesakan, ya, esa itu artinya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi arti dari tauhid itu satu. Tauhid ini merupakan isi terpenting yang dikandung oleh Al-Quran. Kemudian
Yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu ya semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian janji dan ancaman. Janji dan ancaman merupakan janji pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ancamannya ya, ancaman tersiksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Jadi ada janji, ada ancaman. Janji itu adalah janjinya Allah diberi pahala bagi orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ancamannya itu ancaman atau siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan. Kemudian membahas mengenai hukum, ya, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah ini terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada tarikh atau disebut dengan sejarah atau kisah, ya. Jadi kisah bisa juga dengan riwayat bagi orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi iktibar. Iktibar itu sebagai tauladan, ya, sebagai contoh, ya. Iktibar itu sebagai contoh bagi umat setelahnya. Jadi sebagai umat yang sekarang ini, ya. Kemudian ada yang namanya muamalah, ya. Muamalah. Muamalah itu merupakan ajaran mengadakan hubungan antar sesama manusia, baik dalam keluarga, kemudian bertetangga, maupun bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah dari 6.236 ayat dalam Al-Quran, 4.726 ayat makiyah yang berisi penjelasan tentang keimanan. Ingat-ingat ya. Nih, perlu kalian ingat-ingat perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, pahala dan siksa dan perumpamaan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Itu. Kemudian selebihnya adalah 1.510 ayat adalah ayat madaniyah yang menjelaskan hal-hal yang erat hubungannya dengan hidup kemasyarakatan atau muamalah, antara lain masalah perkawinan, ya, atau pernikahan. Kemudian mawaris itu kayak faraid, ya, bagi hasil, ya. Kemudian perjanjian dan peran, ya. Kemudian ada lagi yang namanya kelebihan dan keistimewaan dari kitab suci Al-Quran, ya. Antara lain yang pertama adalah Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya, ya. Jadi Al-Quran ini tidak ada satu pun atau satu ayat pun atau satu huruf pun yang dikurangi atau ditambahi. Beda dengan kitab sebelumnya, ya, ada Zabur, Injil dan Taurat, ya. Itu sudah dirubah. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Masya Allah, ya. Membacanya bernilai ibadah.
kalau tidak salah ya, membacanya itu satu huruf itu dikasih pahala oleh Allah itu 7 pahala. Satu huruf. Kalau sampai membacanya berkali-kali, sampai membacanya banyak sekali, ya, berarti pahala yang sampai dapat itu juga banyak. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, ya, sebagai kitab penyempurnaan dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi, tidak ada tandingannya, ya. Jadi Al-Quran ini tidak ada yang menandingi. Yang terakhir adalah Al-Quran sebagai obat penawar hati. Kalau kita dalam permasalahan apapun, seumpama sampean membaca Al-Quran, insya Allah hati sampean yang gundah akan terobati. Mungkin bagi yang sakit hati, nah ini penawar hatinya adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya, segi isi Al-Quran. Kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Yang pertama adalah bidang ibadah, itu menjelaskan tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Keempat macam ibadah tersebut itu dinamakan ibadah mahdhoh, ya. Kemudian yang kedua, bidang akidah. Dalam bidang akidah, Al-Quran menjelaskan bahwa satu-satunya sembahan yang hak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidang muamalah, ya, bidang muamalah itu berupa tolong-menolong, toleransi. Yang dibenarkan dalam Islam adalah dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa maupun permusuhan. Intinya pada kebaikan, dan kebaikan, ya. Bukan keburukan, permusuhan, dan dosa, bukan. Tapi tolong menolong, ya, bermasyarakat dalam kebaikan. Kemudian dalam bidang akhlakul karimah atau akhlak karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, memberi bimbingan kepada manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah pada bidang hukum. Hukum, ya, itu mengakui dan menghargai hak setiap manusia. Jadi setiap manusia itu punya hak, bernafas pun juga punya hak, ya, hidup pun juga punya hak. Semuanya, setiap diri manusia itu mempunyai hak. Kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai mukjizat yang paling besar, sebagai bukti kerasulannya, dan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Al-Quran itu berfungsi menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, maaf ya, ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dan dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab apa saja? Kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Selanjutnya, membahas mengenai fungsi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang pertama itu sebagai petunjuk hidup. Pada hakikatnya,
Semua kitab suci Allah memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai petunjuk hidup manusia. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kemudian dijelaskan lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Fungsi yang kedua itu sebagai hakim dalam penyelesaian setiap persoalan atau problem. Firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka penerima atau menerima dengan sepenuhnya. Ya, perhatian. Kitab Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tepatnya 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus ya 610 Masehi. Surat pertama ya adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq ya. Sedangkan jarak antara kitab Injil dan Al-Qur'an adalah 600 tahun. Kemudian membahas mengenai perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mendengarkan seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, mempelajari dan menyampaikan isi kandungannya kepada orang lain meskipun hanya 1 ayat. Yang keempat, mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai dari kitab suci ya sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian ya dari kitab suci Al-Qur'an dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan dari Al-Qur'an. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah apa? Yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, hidup menjadi lebih tertata. Karena apa? Karena ada hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi ada dasarnya. Kalau mengucapkan itu ada dasarnya. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam. Seperti apa? Seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sikap optimis, positive thinking ya, karena telah dikarunia pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan baik di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Yang terakhir adalah terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, terima kasih ya. Jangan lupa untuk disalin di buku tugas kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.